Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 1A yang beranggotakan saya Rati Buji, saya Muhammad Rofit Azudi, saya Farhanginda Kureni Rahmi, saya Meritia Sani. Oke, di sini kita akan menjelaskan mengenai penugasan tugas otomasi sistem informasi geografis yang diberikan kepada kelas kami, dan dari kelompok kami mengangkat tema persebaran masjid dan musola di Kelurahan Bulusan dan Kelurahan Tembalang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kalau teman-teman kepo, mari kita lihat. Kecamatan Tembalang dalam angka tahun 2023, luas wilayah Kelurahan Tembalang yaitu 2,48 km persegi dengan jumlah penduduk 5.861 jiwa. Sedangkan luas daerah Kelurahan Bulusan yaitu 3,62 km persegi dengan jumlah penduduk 6.369 jiwa. Tembalang dan Kelurahan Bulusan merupakan dua kelurahan yang berada di sekitar Universitas Diponegoro. Maka dari itu, banyak mahasiswa pendatang yang berasal dari luar daerah yang menjadi penghuni kos di dua kelurahan tersebut. Dari latar belakang yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan tujuan dan manfaat sebaran masjid di Kelurahan Tembalang dan Bulusan, yaitu memberikan informasi sebaran masjid dan musola di Kelurahan Tembalang dan Bulusan kepada mahasiswa pendatang dan memvisualisasikan peta berbasis WebGIS. Adapun metode pembuatan WebGIS pada kelompok kami akan dijelaskan dalam beberapa part sebagai berikut. Pada tugas otomasi sistem informasi geografis kali ini, kelompok kami mengambil tema persebaran masjid di Kelurahan Tembalang dan Bulusan. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah melakukan pengumpulan data di mana lokasi-lokasi masjid itu berada dengan cara menggunakan Google Earth. Contohnya kita mencari Masjid At-Taqwa di Kelurahan Bulusan, lalu akan kita search dan selanjutnya akan kita copy koordinatnya seperti ini, lalu akan kita copy koordinatnya ke dalam Excel untuk memudahkan dalam pembuatan SAP. Nah, adapun untuk data-data pendukung seperti fasilitas, apakah ada TPA atau TPG, apakah ada kajian, apakah ada Jumat Berkah, itu didapat setelah melakukan wawancara langsung dengan pihak takmir masjid. Berikut merupakan salah satu dokumentasi ketika melakukan wawancara. Selanjutnya, setelah dilakukan wawancara, maka data-data yang didapat tadi dalam bentuk Excel kita plot ke dalam QGIS agar menjadi SAP yang memiliki atribut tabel. Kita bikin database terlebih dahulu. Kita buat database-nya, kita kasih nama tutor OSIK 1A. Setelah itu kita save. Selanjutnya kita lakukan extension dulu dengan kasih nama ke PostGIS. Lalu save. Kita coba lihat di skemanya bagian tabel. Oh ya, belum keluar ya karena kita belum masukkan layer di QGIS-nya itu. Setelah itu kita add layer PostGIS-nya di QGIS. Kita create new di PostGIS dengan nama tutor OSIK 1A. Kita tulis di hostnya yaitu localhost. Setelah itu kita klik OK.
Untuk username dan passwordnya kita tulis Postgres. Lalu klik OK. Setelah itu kita klik connect. Setelah kita klik connect, kita klik close. Selanjutnya kita adalah masukkan data layer yang diinput adalah jalan, kelurahan, dan terakhir masjid dan musola. Setelah layer diinput, kita hapus layer yang double. Selanjutnya kita silang di tanda merah invalid data source-nya. Setelah itu kita cek di properti apakah koordinat referensinya sama, 49 sudah. Terus kita ekspor ke Postgres SQL. Kita masukkan layer masjid dan musola ke database tutor OSIC 1A, terus kita run. Lakukan hal yang sama di tiap parameter. Terakhir itu parameter jalan. Close. Kita refresh di bagian tutor OSIC 1A. Sudah keluar jalan, kelurahan, dan masjid dan musola. Selanjutnya kita kembali ke paket admin. Di bagian database tutor OSIC kita refresh. Selanjutnya kita keluarkan di tablesnya itu ada jalan, kelurahan, masjid, dan musola. Selanjutnya kita bagian tables masjid dan musola, kita klik view atau edit data biar datanya keluar semua. Untuk mengunggah database di paket admin ke QServer itu langkahnya pertama kita klik di Google yaitu localhost 8080. Setelah itu klik manager apps, terus klik QServer, klik open new link itu. Setelah itu kita klik workspace, klik add new workspace. Kita tulis nama, yaitu kita tulis saja tutor OSIC 1A, terus langkah selanjutnya juga diklik bawahnya. Habis itu kita save. Setelah itu kita klik stores, lalu new, klik Postgres. Workspace-nya kita ganti dengan tutor OSIC 1A. Data source-nya juga sama. Untuk username sama passwordnya kita tulis Postgres. Database-nya kita isi dengan tutor OSIC 1A. Kita cek dulu apakah sudah terisi. Setelah sudah terisi semuanya, yaitu kita klik save. Bagian new layer itu sudah terdapat layer jalan, kelurahan, masjid, dan musola. Langkah selanjutnya kita publish jalan. Kita isi
koordinat referensinya. Selanjutnya kita new layer juga, terus bagian add layer from-nya kita klik tutor OSIC 1A. Selanjutnya kita ke bagian layer kelurahan, lakukan hal yang sama. Masukkan data, koordinat datanya. Setelah kita save lagi tutor OSIC 1A dan bagian masjid dan musola yang terakhir. Masih seperti tadi langkahnya. Jangan lupa di save. Setelah itu kita klik layer groups, masukin add new layer group. Pada bagian layer kita klik add layer, masukkan layer kelurahan, jalan, dan terakhir masjid dan musola. Setelah data-data layer dimasukkan, kita klik General Bounds, koordinat referensinya sudah keluar ya, UTM zona 49 sama seperti di QGIS. Kita isi titelnya, nama dan titelnya adalah tutor OSIC 1A. Oh ya, setelah kita klik save kan tidak bisa, karena masih ada kayak warningnya itu tuh. Kita lupa, ternyata tuh kita masukin di bagian style namanya. Berarti kita hapus dulu bagian style namanya, itu remove ya, ada layer group itu kita remove style. Bagian jangan lupa bagian workspace-nya kita ganti dengan tutor OSIC 1A. Klik kanan pada open layer masjid dan musola. Nah, titik masjid dan musola sudah muncul. Mungkin selanjutnya kita bisa atur skalanya. Di 400. Lalu kita coba klik kanan di titik tersebut, nanti akan muncul salah satu masjid di wilayah Kelurahan Tembalang. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tutorial Map Store. Kita masuk ke Map Store terlebih dahulu, lalu kita klik New Map karena kita akan membuat peta baru. Di tanda kanan atas ada katalog, silahkan ketik tipenya itu adalah WMS atau Web Map Service dan titlenya adalah GeoServer
lokal dengan URL localhost kita, yaitu http localhost 8080 save. Kemudian di situ ada beberapa peta yang telah kita buat. Silakan kita cari yang kita inginkan itu map yang mana gitu. Jadi kita masukkan di sini, saya namai dengan tutor OSIK A, OSIK 1A. Saya masukkan jalan, kelurahan, masjid, dan musola. Nah, karena jalan itu tidak terlihat ya, makanya layernya saya ganti, di klik kiri atas, dipindahkan kelurahan jadi paling bawah sehingga jalannya terlihat. Kemudian langsung kita save as, kita simpan, dan kita namai dan deskripsi sesuai dengan itu peta apa. Add rule ini berguna supaya nanti peta kita dapat dilihat oleh orang banyak gitu. Jika sudah di save, kita buka lagi map store-nya untuk tadi sudah kita membuat new maps, sekarang kita akan membuat new dashboard. Itu map kita sudah muncul ya. Sekarang kita akan membuat new dashboard. Kita skip saja tutorial ini, kemudian kita tambahkan map yang telah kita buat, yaitu tutor OSIK A. Kita pilih dulu, lalu baru kita klik next, tanda panah itu, dan next lagi, atau bisa tambahkan layer kalau misalnya ada layer tambahan. Nah, ini kita bisa atur dengan seberapa lebar dan tinggi tampilan dari petanya. Itu bisa dikecilkan, bisa dilebarkan lagi. Kemudian saya akan menambahkan legenda supaya tidak kosong ya sebelah kanannya. Di situ terdapat legenda kelurahan dengan warna poligon berwarna abu-abu, kemudian jalan dengan garis warna biru, dan masjid dan musola titik-titiknya itu berwarna merah. Kita simpan dashboardnya, dan jangan lupa untuk add a rule juga. Oke, karena bawahnya itu masih terlihat kosong, sepertinya saya akan menambahkan tulisan. Jadi ditambahkan teks untuk nama anggota dari kelompok 1A. Kita simpan, dan itu juga bisa atur kita mau taruh di mana dengan lebar seberapa. Apabila sudah, selanjutnya kita akan masuk ke ngrok untuk hostingnya. Oke, di ngrok itu kita akan menuliskan ngrok.x http 8080 sesuai dengan localhost kita. Nah, di situ ada link yang dimana itu sebenarnya link localhost kita, cuman hanya saja sudah diganti dengan domainnya ngrok gitu. Jadi nanti localhost kita bisa terhosting walaupun hanya 2 jam. Kita visit site. Sebenarnya kita sama saja, kita akan masuk ke Map Store, akan tetapi dengan link ini orang-orang bisa mengakses juga. Silahkan kita bisa klik Map Store-nya, ataupun kita bisa ketik di atasnya Slice Map Store. Diganti dengan Slice Map Store. Nah, itu ya bisa dilihat ya, link yang di atas itu berbeda dengan Map Store yang kita buka dari localhost. Oke, di sini kita akan ke dashboard-nya karena yang akan kita tampilkan di website adalah dashboard-nya. Kita cek dulu properties-nya apakah sudah bisa dilihat oleh orang, lalu kita klik share, embed, dan silakan di copy. Lalu teman-teman bisa masuk ke website teman-teman. Di sini kelompok 1A menggunakan Odoo. Lalu kita masuk ke website. Kita klik site. Di situ ada edit dulu, ada page masjid dan musola. Nah, dari page masjid dan musola itu mau kita isi dengan peta gitu ya. Kita langsung masuk ke site, kemudian kita edit HTML CSS editornya. Nah, itu silakan pilih yang peta masjid dan musola karena isi petanya itu ada di situ. Dan
link yang tadi silakan teman-teman copy di notepad ya. Copy di notepad, karena kita tidak membutuhkan semua link, kita hanya membutuhkan yang search dari tanda petik sampai tanda petik, itu silakan di copy. Nah, kita akan mengubah map yang ada di situ. Ya, silakan dihapus dulu, kemudian baru kita paste di situ. Setelah itu kita save. Ini akan terlihat ngroknya error karena kita belum refresh. Ketika kita refresh, akan kembali seperti ini. Dan Mapstore sudah bisa terkoneksi dengan website yang telah kita buat. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan website Odoo. Search Odoo pada Google, klik login. Sebelumnya harus mempunyai akun Odoo, kemudian klik masuk jika telah punya akun Odoo. Klik create database. Untuk membuat database baru, pilih website. Kemudian isi data-data dan ikuti step-step hingga akhir. Karena kelompok 1A sudah memiliki database, pada peta persebaran masjid dan musola, klik hubungkan, pilih website, maka muncul tampilan seperti berikut. Untuk membuat page baru, klik new, pilih page, kemudian isi judul page yang diinginkan. Untuk membuat tampilan page menarik, dapat ditambahkan fitur-fitur yang terdapat pada blog yang sudah disediakan oleh Odoo. Sebagai contoh, dapat juga foto di-replace ataupun di-add baru. Klik save. Untuk mengatur tata letak dari page, klik edit lagi, klik judul pada page, kemudian pilih edit menu. Bisa diatur ataupun dihapus. Klik save. Pada page home, berisikan sedikit pengantar dan sedikit informasi untuk page selanjutnya. Terdapat juga tujuan dari pembuatan website, terdapat kata-kata yang mewakili isi website, terdapat logo Undip dan logo tim, dan terdapat kontak hingga media sosial terkait. Jika kita klik detail pada profil wilayah, maka akan langsung menuju kepada page profil wilayah. Caranya, klik edit pada page home. Pada blok detail, kita bisa copy paste link dari page yang diinginkan. Klik detail lagi. Kemudian save. Maka akan seperti berikut. Pada page profil wilayah, berisikan sedikit profil singkat dari Kelurahan Tembalang dan Kelurahan Bulusan, disertai dengan foto dan peta administrasi Kecamatan Tembalang. Profil ini berisikan luas daerah, jumlah penduduk, serta jumlah masjid dan musola yang ada pada Kelurahan Tembalang dan Kelurahan Bulusan. Pada page masjid dan musola, kelompok 1A memberikan beberapa rekomendasi pilihan untuk masjid dan musola yang memiliki akses mudah dikarenakan memiliki jarak terdekat dari kawasan kampus Undip. Disertai juga dengan foto, lokasi, dan fasilitas yang ada pada masjid.
pada peta persebaran, terdapat hasil visualisasi dari Mapstore yang telah diolah oleh kelompok 1A. Untuk About Us sendiri, berisikan profil dari kelompok disertai dengan foto individu dan foto kelompok. Untuk kontak us dapat diisi dengan pertanyaan maupun saran untuk website ini. Klik submit, maka akan dikirimkan ke email terkait yang telah dihubungkan pada website. Seperti contoh, akan muncul seperti berikut. Baik, demikian video ini telah kita buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.